Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi kita dalam perjumpaan secara virtual melalui kanal YouTube HKBP Sumber Jaya Tambun. Saudara yang terkasih, sebelum memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, baiknya marilah kita menyambut kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan dan juga bekal kita untuk melanjutkan aktivitas kita. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Kristus, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami boleh menyambut hari yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Dan kiranya untuk setiap aktivitas yang akan kami kerjakan, Tuhanlah yang menjadi andalan dan kekuatan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kebenaran firman yang akan kami perdengarkan pada saat ini, Tuhan tolong melalui Roh Kudus agar kami dapat menerima dan menghidupinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kebenaran firman hari ini Senin 21 November 2022 didasarkan dari 2 Petrus 3 ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Asa diingat hamu hata akan nang hinatakon nya kapan murirang nabadiai, nang patik ni Tuhan jala si paluai, na binaritahon ni aka apostel muna. Demikianlah bunyinya. Saudara yang terkasih, nats kita 2 Petrus 3 ayat 2 ini merupakan alasan dan tujuan mengapa Paulus menyampaikan surat kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Sebab di ayat 1 dia jelas mengatakan, aku telah menyampaikan suratnya yang kedua. Lalu ayat 2-nya lanjutannya, supaya kamu mengingat akan perkataan dan seterusnya. Agar kiranya saudara yang terkasih, apa yang menjadi tujuan Petrus supaya orang-orang Kristen pada saat itu tetap mengingat dan melakukan apa yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi dan juga para rasul-rasul tentang perintah Tuhan dan juru selamat. Perlu kita ketahui apa yang terjadi pada jemaat-jemaat pada saat itu ketika Petrus harus mengirimkan suratnya, yakni penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Dimulai dari kekaisaran Nero yang mulai mengejar, menyiksa, dan memberikan penderitaan yang hebat bagi orang-orang Kristen. Di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan itu, Petrus mencoba menguatkan jemaat Kristen untuk tetap teguh dan bersabar dalam penderitaan, mengangkat Kristus sebagai teladannya untuk melalui dan mengalahkan yang namanya penderitaan. Nah, saudara-saudara, ketika Petrus mengungkapkan supaya mengingat perkataan dan juga yang disampaikan oleh rasul-rasul, kita membaca ayat 3. Maka tujuan utama apa yang dimaksud dengan perkataan yang dahulu telah diucapkan nabi dan juga rasul-rasul berkenaan dengan yang namanya hari Tuhan, di mana kemenangan dalam Kristus Yesus akan segera dinyatakan. Inilah yang dicoba untuk diingatkan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu sedang mengalami penderitaan. Tentu saja saudara-saudara, ketika kita menerima perkataan, mendengar perkataan dari seseorang, ini tentu saja akan dipengaruhi dari siapa perkataan itu keluar. Tidak mungkin kita akan mudah mempercayai perkataan hal-hal perpolitikan, tetapi itu didatangkan dari yang namanya katakanlah tukang ojek. Tidak mungkin kita dapat dengan mudah percaya ketika seseorang berbicara tentang hal-hal yang
eh, listrik, elektronik, tetapi dari seorang yang pekerjaannya adalah petani, yang kesehariannya adalah tukang cangkul dan lain sebagainya. Sehingga tidak salah ketika Petrus mengingatkan, ingatlah perkataan yang diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan rasul-rasul. Sebagaimana kita ketahui bahwa nabi dan rasul adalah orang yang diilhami oleh Tuhan untuk menyampaikan perkataan serta nubuatan-nubuatan yang hendak Tuhan ungkapkan dan sampaikan kepada tiap-tiap orang. Nah, hari Tuhan adalah hari yang sudah dinubuatkan Tuhan, yang sudah diberitakan Tuhan, dan sudah diilhamkan oleh Tuhan kepada nabi dan para rasulnya untuk dapat kita terima dan kita perdengarkan. Saudara yang terkasih, mengingat dan diingatkan oleh datangnya hari Tuhan, maka firman ini juga mengingatkan kita untuk tetap mengingat perkataan dan juga perintah Tuhan yang adalah juru selamat kita. Apa itu? Marilah kita bertumbuh di dalam iman dan kasih Tuhan. Hari Tuhan akan datang yang kita tidak tahu kapan pastinya akan tiba. Tetapi satu yang pasti, firman ini mengajak kita untuk mengingatnya bahwa itu adalah kepastian akan datang, dan sembari untuk menanti kedatangannya, marilah kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Hari Minggu yang lalu, saudara, kita sudah melakukan peringatan akan orang-orang yang meninggal di tengah-tengah minggu ujung tahun Parhuriau. Nah, melalui itu juga kita sesungguhnya diingatkan bahwa harinya akan kelak, di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Sampai menantikan hari yang demikian, marilah tetap berpegang teguh di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami yakin dan percaya hari Tuhan yang telah Engkau tentukan akan dapat kami terima dan kami saksikan. Tuhan, biarlah sampai harinya tiba, Engkau dapat menguatkan dan meneguhkan kami untuk senantiasa mengingat perkataan dan juga perintah Tuhan yang telah kami perdengarkan dalam kehidupan kami selama ini. Dan demikian juga Bapak, itulah kekuatan kami di dalam menjalani aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.